Oke, halo teman-teman sekalian, teman-teman YouTube, kembali lagi ke channel saya ya, channel Dani Septia. Semoga teman-teman semua selalu sehat, selalu berbahagia ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah like dan subscribe channel saya. Semoga teman-teman sekalian makin santuy. Oke teman-teman, ya jadi karena kesibukan dan segala macamnya gitu ya, jadi saya lama nih udah nggak bikin video ya. Udah banyak banget request nih yang sampai ke WA saya, sampai ke nomor saya tentang, oh ya bang, gimana sih perawatan Vios Limo bang, pakai Gen 2 itu gimana, dan bang koplingnya gimana bang Gen 2. Jadi pada kesempatan kali ini, mumpung pagi-pagi ya, cuaca masih cerah gitu ya di lingkungan rumah saya. Saya sekarang domisili di Bengkulu teman-teman ya, karena kemarin udah di Jogja, terus sekarang saya menetap di Bengkulu gitu. Nah, untuk kali ini saya mau bahas request yang tentang kopling teman-teman. Kopling dari Vios Limo. Gimana cara nentuin kopling yang baik dan kopling yang masih layak pakai teman-teman. Karena banyak teman-teman kita yang make Gen 2 atau Vios Limo ya. Vios Limo all generasi. Dari Gen 1, Gen 2, Gen 3 ya. Itu untuk koplingnya gimana bang? Nah, kali ini kita akan bahas gimana cara ngecek kopling yang masih bagus atau enggak. Cara ngedeteksinya teman-teman. Kita video singkat aja ya. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam mobil ya teman-teman. Ini sudah lama nggak hidup ini ya. Karena mobil saya nih ya cuma nongkrong aja di rumah. Aduh, ada motor nih nggak bisa masuk lagi. Oke, kita masuk aja. Aduh. Beginilah mobil saya, teman-teman. Oke, kita hidupin dulu. Oke. Ya. Oke, teman-teman. Jadi gini teman-teman ya. Kalau mohon maaf ini noise knalpot ya teman-teman ya, karena knalpot saya di belakang itu langsung sama tembok gitu ya, jadi suaranya kenceng. Oke teman-teman, jadi untuk mendeteksi kopling itu masih bagus atau enggak, itu pertama dari sentakan teman-teman. Sentakan kopling. Sentakan kopling itu kita hidupin aja ya. Gini, sentakan kopling itu ketika kita masuk gigi, masuk kopling gini ya. Set. Satu, ini kan kopling nih, pijak kopling. Nah, kalau dilepas dia langsung lengket, nah, gitu. Nah, kalau sendalannya masih seperti itu teman-teman, berarti itu koplingnya masih bagus. Dan ketika di jalan, nah ini kadang teman-teman mungkin ada yang pernah ngerasain ya, di jalan itu seperti apa. Kalau di jalan pakai Gen 2 teman-teman, itu ketika kita ngoper, kalau dia langsung lengket, lepas kopling langsung langsung tut. Nah itu berarti si kampas kopling dan gigi nanasnya itu masih bagus. Tapi ketika dilepas, nah dia ada jedanya. Nah, kalau jeda ini berarti itu antara kampas kopling yang sudah mau habis atau gigi nanasnya teman-teman yang minta diganti gitu. Gigi nanas itu kalau di apa ya bilangnya ya? Kalau saya sih bilangnya gigi nanas ya teman-teman ya. Jadi geriginya itu loh yang di dalam di koplingnya gitu ya. Jadi buat teman-teman, kira-kira kalau misalkan udah kayak gitu, koplingnya udah jeda gitu ya, delay, kita yang pengen kenceng-kencengan tapi nggak bisa gitu gara-gara koplingnya, itu kira-kira habis berapa bang biayanya? Kalau untuk biaya, kemarin saya udah sempet tanya-tanya sih teman-teman ya, di daerah Jogja ya, bukan daerah Bengkulu ya. Kalau Bengkulu jelas lebih mahal sih kalau menurut saya. Kalau di Jogja waktu itu saya tanya full set ya, full set mulai dari ya pokoknya kopling lah, kopling dan seperangkat alat kopling gitu ya, bukan seperangkat alat sholat. Seperangkat alat kopling itu sekitar 2 jutaan teman-teman kenanya. 2 juta lebih sedikit. Itu kalau sama gigi nanasnya kalau nggak salah. Nah,
Kalau misalkan teman-teman hanya ganti kampas kopling aja, itu paling sekitar 700-an teman-teman, 700-an. Dan saran saya ketika memang sudah delay koplingnya, itu dia masalahnya hanya di kampas kopling teman-teman. Kampas kopling aja. Kalau gigi nanas itu jarang banget kena gitu ya. Itu kalau pengalaman saya. Dan mobil saya Gen 2, ini saya udah pernah ganti kampas kopling teman-teman. Saya ganti kampas kopling dulu, saya pakai punya TGP ya. TGP saya habis di angka 780.000 teman-teman. Itu udah langsung sama masang ya. Karena ya masangnya teman saya sendiri. Gitu. Jadi buat teman-teman sekalian yang ada masalah dengan koplingnya, itu jangan khawatir. Ketika dia slip, nah ini slip atau ada jeda, itu sebenarnya tidak masalah teman-teman. Ketika dipakai jalan, itu masih bisa dibawa jalan. Paling dibawa jalan sekitar ya 5.000-an kilo masih bisa lah kopling itu. Tapi kalau buat kenyamanan dan juga antisipasi kopling lepas gitu ya. Kopling lepas tuh apa gimana ya? Ya intinya koplingnya nggak nyaut lah, susah buat masuk. Nah itu teman-teman harus bongkar si kopling gitu teman-teman. Jadi teman-teman mungkin itu aja video dari saya mengenai kopling dari Vios Limo ya. Vios Limo Gen 2 dan juga all generasi itu sama teman-teman. Koplingnya sama karena dia satu mesin, satu gen juga mesinnya ya, satu NZ FE gitu ya. Jadi penyakitnya sama. Dan memang setiap mobil punya karakter kopling masing-masing. Sama, mungkin Avanza juga sama, saya juga ada Avanza. L300 juga sama gitu ya. Jadi kalau misalkan koplingnya kena, itu berarti dia udah mulai ngedelay dan telat masuk giginya. Misalkan dari satu oper kedua nget. Nah, dia nggak langsung nget gitu nggak. Jadi nget. Jeda, ada slip dia. Kalau slip berarti koplingnya bermasalah. Oke, teman-teman, mungkin itu aja video dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Apabila ada kritik dan saran atau ada yang ingin didiskusikan, monggo WA ke saya atau cek komentar gitu. Komentar di bawah. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton dan sampai di video saya selanjutnya. Bye bye.